Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irma Fitri Yusana, NIM 12007050 dari program studi Perbankan Syariah dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi host. Al-lafzu allazi wudi'a limakna wahidin ala sabilil ifrad. Di sini maksudnya lafaz dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri. Menurut bahasa, host artinya tertentu, sedangkan menurut istilah usul fikih, host ialah lafaz yang telah mengandung makna yang jelas baik jenis, jumlah, bentuk maupun ketentuan lainnya. Jika suatu nas mengandung arti host, maka dapat ditetapkan sebuah hukum yang pasti, selama tidak terdapat dalil yang mentakwilnya atau menghendaki arti lain daripadanya. Pengertian host lainnya adalah host dikatakan sebagai khusus, lawan dari pengertian am. Am ini artinya umum. Secara tidak langsung, jika kita telah mengetahui pengertian am, berarti kita telah mengetahui pengertian host. Pengertian al-host menurut para tokoh-tokoh usul fikih. Menurut Al-Adib Sholih, mendefinisikan lafaz al-host yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Menurut Abu Zohra, mendefinisikan lafaz al-host dalam nas syara menunjukkan kepada pengertian yang host secara qot'i, pasti, dan hukum yang terkandung di kandungnya bersifat pasti, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan pengertian lain. Pendapat Abu Zahra ini disepakati oleh para ulama usul fikih. Menurut Al-Amidi, mendefinisikan al-host adalah satu lafaz yang tidak patut digunakan bersama oleh jumlah yang banyak. Menurut Al-Khudari Baik, mendefinisikan al-host adalah lafaz yang dari segi kebahasaan ditentukan untuk satu arti secara mandiri. Menurut Abdul Wahab Adussalam Tawilah berpendapat bahwa setiap lafaz yang diungkapkan untuk menunjukkan satuan maknawi tertentu. Menurut Abdul Wahab Khalaf, mendefinisikan yaitu lafaz yang dipakai untuk menunjukkan seseorang, misalnya Muhammad. Jadi pengertian keseluruhannya, host adalah suatu lafaz yang telah jelas hukum yang terkandung di dalam nas, baik itu Al-Quran maupun hadis. Sebelum ada dalil yang menghendaki arti lain, hukum yang diambil dari host ini adalah pasti, bukan zonni. Bentuk-bentuk lafaz host. Begitu juga dalam lafaz host yang bentuknya dapat disimpulkan menjadi 4. Yang pertama, lafaz host berbentuk mutlak, yaitu lafaz host yang tidak ditentukan dengan sesuatu. Maksudnya di sini jika di dalam nas itu ditemukan lafaz host, maka lafaz host ini harus diartikan sesuai dengan arti yang hakiki, selama tidak ada dalil lain yang memalingkan arti hakiki ke arti lainnya. Contoh dalam firman Allah ayat 4 surat An-Nur. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik berbuat zina, mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Hukuman 80 kali cambuk bagi penuduh zina tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Yang kedua, lafaz host berbentuk host atau muqayyad, yaitu lafaz yang ditentukan dengan sesuatu. Contohnya dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Allah tidak menghendaki menyulitkan kamu, tapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Ayat ini menjelaskan tentang hukum wudu. Sebabnya adalah bersuci dengan cara berwudu. Ayat ini menjelaskan tentang hukum bertayamum. Sebabnya adalah bersuci kalau tidak menemukan air untuk berwudu. Yang ketiga, lafaz host berbentuk am. Jika lafaz host berbentuk am atau berbentuk kata yang mengandung arti amr atau berbentuk khobar atau hukumnya adalah wajib.
Contoh dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya laki-laki mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Menurut pembahasan di atas, Al-Maidah ayat 38 berbicara tentang pencuri baik laki-laki maupun perempuan dipotong kedua tangannya sebagai pembalasan apa yang telah diperbuatnya. Yang keempat, lafaz khos berbentuk nahyi. Nahyi ialah tuntutan untuk meninggalkan perbuatan dengan cara penguasaan dan bentuknya. Jangan lakukan dan sebagainya. Jika ada lafaz nahyi dibawakan dalam bentuk lafaz khos atau berbentuk yang mengandung arti nahyi, maka hukum yang terkandung di dalamnya adalah haram. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Penjelasan dari ayat tersebut adalah, larangan pada ayat ini menunjukkan hukum haram. Akan tetapi jika ada tanda yang menunjukkan bahwa arti ayat tersebut harus dipalingkan ke arti majazi, maka pengertian hukumnya harus disesuaikan dengan tanda-tanda tersebut, sehingga memungkinkan mengandung arti makruh, doa, irsyad, dan sebagainya. Macam-macam khos. Khos itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, mutlak. Definisi mutlak menurut Syekh Utsman, mutlak secara etimologi yaitu antonim dari muqayyad. Secara terminologi, mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan hakikat tanpa adanya batasan, seperti rukbah dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Mujadilah yang artinya, maka wajib atasnya kemerdekaan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Lalu menurut Muhammad Khudori, mutlak adalah sesuatu yang menunjukkan seseorang atau kelompok bersama tanpa batas. Lainnya dengan Wahab Juhaili, beliau mendefinisikan mutlak adalah lafaz khos yang menunjukkan seseorang atau beberapa kelompok secara bersama dan tidak terikat oleh suatu sifat, misalnya seorang laki-laki, beberapa laki-laki, sebuah kitab, beberapa kitab, seekor burung, beberapa burung. Jadi maksud dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa lafaz khos itu menunjukkan suatu esensi serta hakikat sesuatu itu sendiri, dan dari lafaz mutlak itu sama seperti lafaz nakhiroh. Dengan definisi yang serupa, Abdul Karim Zaidan menjelaskan bahwasannya mutlak adalah lafaz yang menunjukkan seseorang atau kelompok yang tidak tertentu tanpa adanya batas. Yang kedua, muqayyad. Muqayyad, definisi muqayyad. Muhammad Abu Zahra dalam bukunya Ushul Fiqh menjelaskan bahwasannya muqayyad adalah apa-apa yang menunjukkan suatu esensi yang dibatasi dengan sifat, keadaan, goyah, dan syarat. Contohnya dari takyid dengan sifat. Fatahriru raqabatim mu'minah, yang artinya maka hendaklah ia memerdekakan seseorang hamba sahaya yang beriman. Yang kedua, contohnya faman lam yajid fasyamu salasati ayyam, yang artinya barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Puasa selama 3 hari di atas dibatasi apabila tidak bias memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seseorang budak. Menurut Wahab Juhaili, muqayyad adalah lafaz khos yang menunjukkan perseseorangan secara bersama yang dibatasi dengan salah satu dari beberapa sifat. Dengan ungkapan lain, lafaz yang menunjukkan sesuatu tertentu, misalnya pemuda mukmin, beberapa pemuda mukmin, wanita yang lembut, wanita-wanita lembut. Sedangkan menurut Abdul Karim Zaidan, muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan
dalam satu jenis yang dibatasi dengan beberapa sifat. Yang ketiga, am. Definisi am yaitu kata yang mengandung arti am atau berbentuk khobar dan hukumnya wajib. Contohnya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali guru. 3 kali kuru. Yang keempat, nahyu. Nahyu itu mengandung arti larangan atau hukumnya haram. Ciri-ciri lafaz khos. Suatu lafaz khos dikategorikan kepada khos bila lafaz tersebut diungkapkan dalam bentuk atau karakteristik berikut ini. Yang pertama, diungkapkan dengan menyebutkan jumlah atau bilangan dalam satu kalimat. Yang kedua, menyebutkan jenis golongan atau nama sesuatu atau nama seseorang. Yang ketiga, suatu lafaz yang diberi batasan dengan sifat atau idhofah. Dari ketiga ciri atau karakteristik di atas dapat dipahami bahwa lafaz khos menunjukkan makna tertentu dan spesifik yang cakupannya terbatas pada satu objek atau satu satuan yang menggambarkan jumlah, jenis, dan macam dari sesuatu. Jika di dalam khos ditemukan lafaz-lafaz seperti karakteristik di atas, maka digolongkan pada al-khos. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dalalat khos. Dalalat khos mengandung petunjuk qot'i. Qot'i ini artinya pasti, bukan zonni, kecuali pada dalil yang memalingkan kepada arti lain. Wahaf Kholaf menyatakan bahwa hukum khos berbentuk global. Apabila terdapat nas syar'i yang menunjukkan dalil qot'i, terdapat arti khos yang ditempatkan bagi hakiki. Dia menetapkan hukum yang untuk menunjukkan kepada jalan qot'i, bukan zonni. Imam Muhammad Abu Zuhra bahwa lafaz khos adalah qot'i, jelas. Menurut Zuhra, hal ini tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Demikian juga yang dijelaskan oleh Zaki bahwa lafaz khos menunjukkan kecuali ada dalil yang mengubahnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalalat khos menunjuk kepada dalil qot'iyah. Terdapat makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkan adalah qot'i, bukan zonni, selama tidak ada dalil yang memalingkan kepada makna yang lain. Contohnya, faman lam yajid fasyamu salasati ayyam fil hajj. Tapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji. Maksudnya di atas, lafaz salasah dalam ayat di atas adalah khos yang tidak mungkin diartikan kurang atau lebih dari makna yang dihendaki oleh lafaz itu. Oleh karena itu, dalam maknanya adalah qot'i dan dalalah hukumnya pun qot'i. Selanjutnya, lafaz yang khusus dapat ditakwilkan jika ada dalil yang menghendaki pemalingan makna yang khusus itu kepada makna lain masih dimungkinkan.